Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat-sahabat, teman-teman sesama GERD, asam lambung, GERD dan anxiety. Bertemu kembali di channel Henry Smile Channel. Kali ini mudah-mudahan sahabat-sahabat dalam keadaan yang lebih baik dari kemarin, karena kita tahu bagaimana bahwa wabah COVID-19 ini sekarang sudah semakin mengkhawatirkan. Pemerintah pun sudah mengambil tindakan, walaupun tidak lockdown, namun kita sangat merasakan bagaimana susahnya ataupun bagaimana pengaruh yang terjadi terhadap diri kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dalam keadaan yang sehat, kemudian tetap semangat, kemudian tidak khawatir dengan penyakit COVID-19 yang lagi-lagi viral dan mewabah ke seluruh dunia. Sahabat-sahabat sesama GERD dan anxiety, bertemu kembali di Smile and Day Channel. Jangan lupa subscribe, ketik lonceng agar video-video saya yang berikutnya dapat notifikasi kepada Anda ataupun pemberitahuan kepada Anda mengenai bagaimana kita caranya menyembuhkan diri dari penyakit yang sedang kita derita. Sahabat-sahabat sesama penderita asam lambung, GERD dan anxiety, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang telah menghubungi saya. Bagaimana caranya agar kita tidak terlalu khawatir untuk menghadapi asam lambung, GERD dan anxiety serta penyakit COVID-19 ataupun penyakit virus corona yang sedang terjadi, karena sedikit banyaknya pengaruh kepada pikiran kita juga bahwa penyakit yang baru-baru ini COVID-19 ataupun corona berpengaruh kepada pola pikir kita, mindset kita. Jangan-jangan saya karena kondisi saya lemah seperti ini, jangan-jangan saya terkena COVID-19 juga ya. Seperti itu pertanyaan kita kadang-kadang terhadap diri kita. Sangat berbeda jauh antara COVID-19 dengan gejala-gejala yang terjadi pada penderita asam lambung dan GERD anxiety. Kalau di COVID-19 ataupun virus corona itu terjadi demam, batuk, pilek, kemudian tenggorokan terasa sakit ataupun kering, kemudian terjadi lemah, letih, lesu, demam yang tinggi, dan lain sebagainya. Saya tidak begitu juga hafal bagaimana COVID-19 ini menyerang manusia, tetapi yang kita tahu sebagaimana bahwa COVID-19 ini sangat cepat penularannya. Namun untuk penderita asam lambung, GERD dan anxiety, gejala-gejala yang terjadi kepada kita sudah kita ketahui bahwa menurut pengalaman saya, asam lambung yang tinggi menyebabkan kepala keliengan, kemudian pikiran menjadi negatif, nyeri ulu hati, terasa badan ini terasa sakit semua, kemudian malas, ada penyakit malas untuk beraktivitas, kemudian kita juga mengalami dingin, kaki dingin, tangan kadang-kadang dingin, kemudian malas mandi. Itu yang saya rasakan berdasarkan pengalaman. Namun mudah-mudahan salah satu di antara sahabat-sahabat yang mengalami kejadian seperti itu
dapat tetap selalu bersemangat untuk dapat mengatasinya. Cara paling utama jika GERD dan anxiety serta asam lambung kambuh, cara yang pertama yaitu saya relaksasi dengan fokus kepada penyembuhan, pikiran kita fokus kepada pikiran-pikiran positif, kemudian kita buang perlahan-lahan pikiran-pikiran negatif. Kita selalu tidak ada yang dapat menyemangati diri kita selain dari diri kita sendiri. Kita di dalam penyakit ini terlihat di mata orang lain itu terlihat segar, bugar, sehat. Padahal di dalam diri kita ini kita merasa ada penyakit yang di dalam otak kita menganggapnya penyakit itu cukup serius. Padahal penyakit ini kalau dikatakan serius ya simpel saja. Asam lambung yang naik ke otot esofagus, kemudian tenggorokan terasa mengganjal, kemudian agak keliengan. Keliengan ini yang banyak terjadi kepada saya sebagai pengalaman. Namun pikiran-pikiran negatif juga kadang-kadang muncul, pikiran-pikiran takut mati, kemudian pikiran-pikiran yang sensitif terhadap misalnya mendengar suara burung, mendengar mik di masjid yang mengumumkan ada orang yang meninggal. Itu juga berpengaruh kepada pikiran kita bahwa setelah ini giliran saya ya. Seperti itu pertanyaannya. Tetapi lambat laun kita tetap semangat dan sudah diajarin oleh mentor-mentor kita bagaimana cara mengatasinya, yaitu tetap selalu pikiran positif dan penyakit ini bisa disembuhkan. Akhirnya penyakit ini tidak begitu berpengaruh kepada diri kita sehingga kita masih tetap bisa beraktivitas. Sahabat-sahabat sesama penderita asam lambung dan GERD anxiety, banyak hal yang dapat kita rasakan apabila asam lambung dan GERD anxiety kita lagi kambuh. Terkadang kaki dan tangan menjadi dingin, keluar keringat dingin, kemudian terasa ingin muntah, ingin pingsan. Namun hal tersebut kita atasi dengan tetap fokus, tetap selalu selalu menyemangati diri. Intinya menyemangati diri bahwa penyakit ini tidak berbahaya dan dapat kita atasi. Banyak di luar sana yang sudah sembuh dengan penyakit ini, walaupun kita masih bukan tergantungnya waktu sembuh yang terjadi kepada diri kita, tetapi bagaimana kita caranya mengatasi hal ini untuk kesembuhan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, tidak menjadi masalah penyakit ini kapan sembuhnya. Yang penting kita tetap semangat bagaimana menghadapi penyakit ini, bagaimana mengatur pola pikir kita menjadi lebih positif lagi, mengatur pola hidup kita dengan banyak istirahat dan berolahraga, mengatur pola makan kita, menjauhi makanan-makanan pantang yang masih dirasakan oleh lambung kita itu kurang baik. Dapat kita hindari makanan-makanan tersebut. Sesama sahabat-sahabat sesama penderita GERD anxiety, dimanapun kalian berada, video ini saya buat memang khusus untuk sahabat-sahabat karena saya tahu yang tidak mengalami penyakit
yang kita derita, mereka tidak tahu, mereka tidak merasakan apa yang kita rasa. Penyakit ini memang aneh, membuat kadang-kadang kita stres. Betul kata mentor, kita mengalami gangguan jiwa ringan, tetapi kita bukan gila, tetapi kita hanya mengalami stres. Sahabat-sahabat sesama anxiety, itu hal yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita harus tetap selalu semangat untuk menjalani hidup ini. Kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan hidup kita dan mati kita hanya untuknya, sehingga penyakit ini dapat berkurang dapat kita atasi, hilang dengan sendirinya, dengan bagaimana caranya kita untuk menyembuhkan diri dengan pola yang telah saya sampaikan pada video-video yang lalu. Sahabat-sahabat sesama GERD dan anxiety, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebetulnya saya ingin bercerita banyak tentang pengalaman saya kepada sahabat-sahabat, namun untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa yang ada di bawah subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat-sahabat mendapat notifikasi video-video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Endris My Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.